Oke, halo sobat kata pengetahuan, ketemu lagi ya hari ini bersama Kak Fahri. Oke, hari ini Kak Fahri akan bahas soal hukum gravitasi Newton yang Kak Fahri ambil dari SIMAK UI tahun 2017 ya. Coba deh kita bahas bareng-bareng ya. Nih, katanya jarak rata-rata planet A ke sebuah pusat tata surya itu R. Nah, misalkan ya nih Kak Fahri punya pusat nih. Ini pusatnya di sini ya. Ini pusat. Terus di sini Kak Fahri punya planet A gitu ya. Nih, Kak Fahri punya planet A di sini nih. Nah, ini planet A teman-teman. Katanya dari pusat ke A itu dia punya jarak sebesar R ya. Nih teman-teman nih. Ini jaraknya R gitu. Terus waktu yang dibutuhkan oleh planet A untuk mengelilingi pusat tata surya itu adalah 1/8 kali waktu yang dibutuhkan planet B untuk mengelilingi pusat tersebut. Berarti gini teman-teman nih, nilai dari TA ya, berarti T periode nih, itu adalah 1/8 dari TB. Atau boleh juga teman-teman tuliskan ini nanti jadi gini, jadi TB itu sama dengan 8 TA teman-teman. Gitu ya. Terus katanya apa nih? Jika mula-mula planet A dan B itu dia berada pada satu baris dengan pusatnya dan dia bergerak searah teman-teman. Berarti kalau gitu nanti misalkan ya B itu di sini nih. Ini ada B teman-teman. Ada B nih kan sebaris ya. Nah kita nggak tahu nih dari B ke pusat itu berapa jaraknya. Dari B ke A juga kita nggak tahu berapa jaraknya. Yang pasti nanti misalkan ya dia itu geraknya ke atas gitu. Misalkan nih nanti A itu bergeraknya ke sana ya. B juga ke sana nih. Dia searah geraknya gitu teman-teman. Ya. Nah, berikutnya nih, berapa jarak planet A terhadap B setelah keduanya bergerak seperempat periode A. Berarti ketika nanti T-nya nih, T kecil, itu sama dengan 1/8 dari periode A, itu berapa nih jarak planet A terhadap B? Gitu ya. Nah, berarti teman-teman, di sini coba deh ingat lagi konsep dari yang namanya omega. Ya, nih omega itu kan dia nanti bisa berhubungan sama theta. Ya enggak? Itu apa? Yaitu theta per T. Sehingga kalau teman-teman nih pengen mencari tetanya, theta itu sama dengan omega dikalikan T. Omega ingat lagi nanti bisa menjadi 2pi per periode ya. Maka di sini theta sama dengan 2pi per periode dikalikan sama T, teman-teman. Oke? Nah, sekarang nih coba kita cari ya nilai dari sudutnya. Baik itu yang A ataupun yang B nih. Biar kita tahu nanti dia tuh bergeraknya itu sejauh berapa derajat. Gitu ya. Berarti gitu teman-teman. Berarti misalkan nih theta A ya. Theta A itu sama dengan 2pi ya per periode A dikalikan sama T. Berarti di sini theta A itu sama dengan 2pi. Nah, pi-nya ganti ya. Pi-nya itu diganti jadi itu 180 derajat. 2 dikalikan sama 180 derajat per periode A. Tadi berapa nih? Ini teman-teman. Ya. 1/8 dari si TB. Ya. Di sini bisa teman lihat nih. TA itu sama dengan 1/8 dari TB. Gitu. Atau nanti di sini bisa kamu tulis 1/8 dari si TB dan T-nya itu berapa? Nah, T ini teman-teman 1/8 dari si TA. Nah, nanti nilai TB ini nih bisa diganti sama teman-teman nih. TB-nya diganti. Dengan apa ini? 8TA. Maka di sini bisa cover tulis theta A itu sama dengan 2 dikali sama 180 derajat per 1/8 TB diganti. Nih, jadi 8TA. 8TA ya dikali sama 1/8TA, teman-teman. Oke, ini kan TA sama TA bisa teman-teman coret dong. Iya enggak? Ini coret nih, TA sama TA coret. Ya enggak? Terus di sini kita punya berarti theta A itu sama dengan berapa nih? Ini kan 1/8 sama 8 juga bisa teman-teman coret dong. Ini coret, ini coret. Nah, berarti ini tinggal 2 sama 8, berarti 4. Berarti di sini tinggal 180 derajat dibagi sama 4. Ya enggak? Coba ada yang salah nggak Kak Fahri dicek dulu. 180 derajat dibagi sama, oh sorry, salah coy.
Wah, sorry teman-teman, ini ternyata bukan 1/8 TA, tapi ini 1/4 teman-teman nih. Ini nih. Waduh, Kak Fahri selalu nih ya teman-teman. Ini harusnya tadi jadinya 1/4 nih. 1/4 dari TA. Bentar, Kak Fahri perbaiki dulu ya. Ini 1/4, ini 1/4. Berarti nanti jadinya 180 bagi 2 ya. Berarti tadi sini 1/4, 1/4 ini dibagi sama 2 jadi 2. Berarti ini 2. Berarti TA itu berapa? Yaitu 90 derajat. Berarti nanti si A itu dia di sini teman-teman nih. Nanti di sini ya kan dia siku-siku berarti ya. Nah, ini A teman-teman nih. Ini A. Di sini tadi R. Nah, ini dia nanti siku-siku nih. Nah, Kak Fahri kasih garis dulu deh. Nah, gitu teman-teman ya garisnya. Nah, dia siku-siku nih 90 derajat. Sekarang gantian teman-teman cari yang si B. Ya, cari si B nih. Sama caranya, yaitu theta B. Theta B itu sama dengan 2pi per periode B dikalikan sama T. Berarti di sini 2 dikalikan sama 180 per TB. TB tadi berapa nih? 8 TA ya. 8 dikalikan sama TA dikali sama 1/8 dari si TA. Nah, TA-nya bisa teman-teman coret ya. Nih, TA coret, TA coret. Terus di sini kita punya berarti theta B itu sama dengan 2 dikalikan 180 per 8 dikalikan sama 8. Ini coret ya. 8 sama 2 nih, sederhanakan. Sorry, ini salah lagi ya, kok jadi 1/8 lagi sih? 1/4. Waduh, kenapa teman-teman ya? Kan 1/4 ya. 1/4 dari TA. Nah, ini ya. Ini Kak Fahri ganti dulu. Jadinya 4. Nanti bisa teman-teman coret ya. Nih, coret. Sama 2 yang di atas. Berarti nanti tinggal 2 nih. Berarti di sini theta B itu sama dengan, ini coret lagi deh, 180 sama 2 berarti 90. Berarti di sini 90 per 8. Nah, kalau dihitung 90 dibagi 8 itu berapa? Yaitu 11,25 derajat. Oke. Berarti nanti si B di sini teman-teman nih. Si B di sini nih. Nah, ini si B teman-teman nih. Nah, ini ada si B. Si B ini tadi dia sudutnya ini nih, 11,25 derajat. Berarti sudut yang di sebelah sini teman-teman ya udah tinggal teman-teman itu aja kurangin ya. Nih, kurangin yang tadi siku-siku 90 derajat dikurang sama 11,25 derajat. Nanti nilainya adalah berapa nih? Nilainya itu adalah 78,75. 78,75 derajat. Oke. Nah, yang ditanya adalah ini nih. Nilai dari A ke B ketika dia sudah bergerak sebesar 1/4 periode A. Nah, ini misalkan nih Kak Fahri kasih di sini garis ya. Nih, warna hijau putus-putus. Delta X. Nah, yang kita cari nih nilai delta X-nya berapa? Nah, delta X itu nilainya sama dengan berapa? Oke. Nah, sebelum itu teman-teman, kita coba cari dulu ya nilai dari si B ini jaraknya berapa. Oke, Kak Fahri coba lanjut di slide yang berikutnya ya. Nah, untuk mencari nilai dari RCB itu kita bisa menggunakan hukum ketiga Kepler ya. Nih, kita bisa menggunakan hukum ketiga Kepler, teman-teman. Nah, itu gimana, Kak? Ya udah nih. Karena tadi kan ada dua keadaan ya, ada si A sama si B. Maka teman-teman nanti bisa gunakan perbandingan nih antara si A sama si B tadi. Yaitu gini, misalkan ya, berarti TA kuadrat per RA pangkat 3. Gitu ya. Nah, ini nanti gimana? Nah, ini nanti sama dengan berarti TB kuadrat per RB pangkat 3. Oke? Atau boleh juga nih teman-teman balik nih. Jadi gini nanti, jadi TA kuadrat per TB kuadrat sama dengan RA pangkat 3 per RB pangkat 3. Tadi kan TA udah ada ya. TA itu 1/8 dari TB. Ya, atau misalkan TA-nya biarin aja. Berarti gini ya, biarin aja. TA kuadrat, TB diubah tadi jadi 8 TA. 8 TA ini dikuadratin. Nah, tadi RA itu apa? Kan R pangkat 3. Ini tadi RB pangkat 3. Nah, udah deh, tinggal coba kita hitung ya teman-teman ya. Ini kan berarti TA kuadrat. Ini 8 kuadrat kan 64 ya. 64 dikalikan sama TA kuadrat. Ini sama dengan R pangkat 3 per RB pangkat 3. Ini kan TA-nya bisa teman-teman coret ya. Yang TA kuadrat nih, coret, coret. Berarti kalau kita pengen mencari R
B pangkat 3 ya. Nah ini sama dengan 64 dikalikan sama R pangkat 3. Berarti tinggal diakarin nih. Berarti di sini RB sama dengan akar dari 64 dikalikan sama R pangkat 3. Ini berarti akarnya akar pangkat 3 teman-teman. Nah berapa nih? Berarti di sini RB itu sama dengan 4 ya. 4R teman-teman. 4 kali 4 16, 16 kali 4 itu 64 teman-teman. Berarti di sini RB-nya itu 4R. Nah, sekarang gimana kan mencari delta X? Nah, teman-teman bisa menggunakan konsep dari si vektor. Ya, nih. Tentukan delta X. Nah, jadi gini teman-teman. Berarti gini, delta X itu gini ya. Akar dari RA kuadrat ditambah sama RB kuadrat gitu ya. Bentar nih, cover diperbaiki dulu. Nah, ini ya, ditambah sama si RB kuadrat, ini dikurang teman-teman ya. Dikurang sama siapa? Sama 2 dikalikan sama RA dikalikan sama RB dikalikan sama cos theta. Nah, tadi cos theta itu yang ini teman-teman nih. Cover balik lagi ya ke slide yang sebelumnya. Ini nih tetanya tuh ini nih, yang 78,75 ini tetanya teman-teman. Nah, 78,75. Maka di sini delta X itu sama dengan tadi kan RA kan R ya, berarti R kuadrat ditambah sama RB yaitu 4R. Ini dikuadratin. Dikurang 2 dikalikan sama R dikalikan sama 4R. Nah, ini dikalikan sama tadi cos. Cos dari berapa tadi? Yaitu 78,75. 78,75 derajat. Nah, ini jangan lupa diakarin teman-teman. Oke, sip ya. Nah, berarti gimana nih? Berarti gini, delta X sama dengan ini kan berarti 4 kuadrat 16 ya. 16 berarti 17 R kuadrat. Ini 2 kali 4 8 R kuadrat dikalikan sama ini cos 78,75 derajat. Nah, diakarin jangan lupa teman-teman. Berarti di sini delta X sama dengan gimana tuh? Berarti di sini 17 R kuadrat dikurang 8 R kuadrat. Ini cos 78,75 tuh hasilnya adalah 0,195 teman-teman. Ya. Jangan lupa diakarin teman-teman. Berarti dapat dong. Di sini berarti delta X sama dengan 17 R kuadrat dikurang ya. Nih, 8 kali sama 0,195 itu hasilnya adalah 1,56. 1,56 R kuadrat. Nah, ini diakarin lagi. Berarti dapat dong di sini delta X itu berapa hasilnya? Yaitu 15,44 R kuadrat. Nah, ini diakarin. Kalau kita lihat jawaban nanti dia kurang dari 4 ya, karena kan kalau 4 itu kan 16, berarti nanti dapatnya itu sekitar 3, sekian. Berarti delta X nanti ya nanti ini lebih kurang nih, yang B ya, 3,92 R. Nah, udah 3,92 R. Nah, jawabannya udah ada, yaitu yang bebek. Oke teman-teman, sekian ya penjelasan dari Kak Fahri, semoga ada manfaatnya. Nanti kita ketemu lagi ya di video-video yang lainnya. Nah, teman-teman jangan lupa juga untuk selalu mengikuti segala sosial media yang dimiliki oleh Kata Pengetahuan. Oke, dadah.